Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Depi Indrianti bersama rekan saya Nadia dan Lutfi. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai estimasi permintaan. Materinya terdiri dari pengertian estimasi dan metode estimasi permintaan. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan menjelaskan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian estimasi. Pengertian estimasi atau penaksiran permintaan merupakan proses menemukan nilai-nilai koefisien dari fungsi permintaan masa kini terhadap suatu produk, di mana fungsi permintaan adalah fungsi dari variabel-variabel harga, iklan, pendapatan konsumen, tren, dan variabel-variabel lain yang mempengaruhi tingkat permintaan. Adapun persamaan Q sama dengan A tambah B1 P ditambah B2A tambah B3Y tambah B4T tambah BNN yang merupakan estimasi permintaan mencoba mencari nilai koefisien B1, B2, B3, B4, Bn yang merupakan nilai koefisien atau parameter pengaruh dari masing-masing variabel. Koefisien ini menjadi kunci penting pembuatan keputusan manajerial. Bagi manajer produksi, estimasi atau perkiraan secara kuantitatif permintaan terhadap suatu produk penting untuk diketahui karena berhubungan dengan berapa banyak produk yang akan diproduksi. Jika estimasi permintaan produk dilakukan, maka dapat ditentukan estimasi mengenai jumlah anggaran yang harus disediakan oleh bagian keuangan perusahaan. Yang kedua, ada metode estimasi permintaan. Estimasi permintaan merupakan kegiatan memperkirakan jumlah produk konsumen terhadap barang atau jasa di masa yang akan datang berdasarkan data keadaan masa lalu dan saat ini. Estimasi permintaan dibagi dua menjadi metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung yaitu metode menaksir permintaan dengan melibatkan langsung konsumen melalui wawancara dan survei pasar, simulasi atau eksperimen pasar terkendali, seperti customer survey, merupakan metode untuk mengetahui sikap dan persepsi para pelanggan dengan cara wawancara secara langsung. Adapun metode observasi merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui perilaku konsumen atau pelanggan dengan cara pengamatan yang dilakukan oleh salesman. Ada klinik konsumen, merupakan eksperimen laboratorium di mana sejumlah partisipan diberikan sejumlah uang tertentu dan diminta membelanjakannya dalam suatu toko simulasi dan melihat bagaimana mereka memberikan reaksi. Ada juga metode market experiment, merupakan suatu cara untuk membuat estimasi permintaan dengan melakukan uji coba pada segmen pasar tertentu. Kedua, ada metode tidak langsung. Metode tidak langsung merupakan metode menaksir permintaan dengan menggunakan data-data sekunder yang telah dikumpulkan dan kemudian dilakukan upaya menemukan hubungan statistik antara variabel dependen dan variabel independen. Estimasi permintaan produk dari konsumen dapat dihitung dengan dua cara, yaitu A dengan estimasi tren dan B estimasi analisis regresi. Untuk materi estimasi tren akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang estimasi tren. Estimasi permintaan produk dari konsumen dapat dilakukan dengan menggunakan tren. Tren sangat berhubungan dengan karakter data yang digunakan, sebab karakter data dapat menentukan model tren yang akan dipergunakan untuk menghitung estimasi kuantitas permintaan. Di samping itu, estimasi tren berkaitan dengan waktu atau bersifat time series. Jika data mempunyai karakter perubahan, cenderung meningkat atau menurun, akan berbeda penyelesaiannya dengan data yang memiliki karakter naik turun secara drastis atau memiliki variasi yang besar. Untuk data yang demikian, diperlakukan cara estimasi tren yang berbeda, yaitu tren linear dan tren non-linear. Tren linear.
Estimasi permintaan produk dengan tren linear akan lebih tepat jika datanya memiliki karakter yang cenderung meningkat ataupun cenderung menurun. Penulisan rumus estimasi linear yaitu Y sama dengan A plus BX. Perhitungan estimasi dengan tren linear atau garis lurus terbagi menjadi 3 metode. Metode pertama yaitu metode tangan bebas atau freehand method. Perhitungan estimasi kuantitatif permintaan produk dengan metode ini pada umumnya dilakukan oleh pengambilan keputusan yang memiliki keahlian, pengalaman luas, serta keterampilan dan intuisi yang tinggi. Sehingga tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang dikarenakan memiliki resiko kegagalan yang tinggi. Metode kedua ialah metode setengah rata-rata. Estimasi metode setengah rata-rata atau semi-average method merupakan metode estimasi kuantitatif yang objektif menurut data. Bahkan metode estimasi kuantitatif yang objektif menurut data memiliki rumus estimasi sebagai berikut, yaitu Y sama dengan A plus BX. Metode yang terakhir ialah metode kuadrat terkecil. Metode ini pengembangan dari metode setengah rata-rata. Perbedaannya hanyalah pada nilai skala waktu atau X yang mengharuskan jumlah nilai skala waktu semua data adalah 0, di mana data tidak dikelompokkan menjadi 2 bagian, sehingga perhitungan nilai A dan B juga berbeda. Rumus metode kuadrat terkecil atau least square method yaitu Y sama dengan A plus BX dan sigma X sama dengan 0. Tren non-linear. Tren non-linear merupakan estimasi garis lengkung karena menggunakan data yang mempunyai sifat fluktuatif dengan perbedaan yang cukup signifikan. Dan perbedaan besar kecil data cenderung acak, yaitu kadang data naik turun tidak teratur, bahkan bisa juga naik turun drastis. Adapun pembagian tren non-linear terbagi menjadi 2, yakni tren parabola dan juga tren eksponensial dan logaritma. Tren parabola adalah tren yang sesuai jika digunakan ketika data naik turun dan tidak teratur, dan juga naik drastis. Hasil estimasi tren ini sering terjadi smoothing estimasi terhadap perbedaan data teratur dan tidak drastis. Rumus umum tren parabola sebagai berikut. Y sama dengan A plus BX plus CX 2. Juga tren eksponensial dan logaritma. Estimasi tren eksponensial dan logaritma lebih sesuai data naik turun dan tidak teratur, dan juga bersifat drastis. Rumus tren eksponensial yaitu Y sama dengan A BX. Juga rumus tren logaritma yaitu log Y sama dengan log A plus X log B. B. Estimasi analisis regresi. Salah satu teknik yang sering digunakan untuk estimasi demand dengan metode tak langsung adalah teknik analisa regresi, sederhana dan berganda. Analisis regresi sejauh ini merupakan metode yang sangat penting dan berguna untuk mengestimasi permintaan. Pendekatan penelitian pemasaran juga sering digunakan. Metode regresi adalah metode statistika untuk mencari besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel berikat. Estimasi analisis regresi ada 2. 1. Estimasi analisis regresi sederhana. 2. Estimasi analisis regresi berganda. Estimasi analisis regresi sederhana. Estimasi ini hanya melibatkan satu variabel bebas dan variabel terikat dan mempunyai sifat linear, sehingga nilai estimasinya cenderung meningkat atau menurun seperti membentuk garis lurus.
Hubungan linear antara penerima penjualan Y dengan pengeluaran X dalam bentuk persamaan titik 2Y sama dengan A tambah BX, di mana A adalah titik potong vertikal dari estimasi hubungan linear dan memberikan nilai Y pada saat X sama dengan 0. Sementara B merupakan kemiringan dari garis itu dan memberikan estimasi kenaikan Y yang diakibatkan peningkatan setiap unit dari X. Estimasi analisis regresi berganda. Estimasi analisis regresi berganda melibatkan dari satu variabel bebas. Rumus estimasi analisis regresi berganda sebagai berikut. Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2 tambah B3 X3 dan seterusnya. Untuk menghitung A, B1, B2, B3 dan seterusnya menggunakan persamaan sebagai berikut. Untuk persamaannya bisa dilihat di layar. Terima kasih.